Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Semoga hidup kita berkah, murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mahendra siang itu sedang makan sendirian di sebuah kafe eksklusif di pusat kota. Ia sengaja memilih tempat duduk di pojok belakang, biar bisa makan dan minum leluasa dan tidak terganggu oleh lalu lalang pengunjung lain. Hari ini ia baru saja menerima surat keputusan pensiun dini, setelah diajukan beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya Hendra baru berusia 50 tahun dan belum waktunya pensiun. Tapi ia memutuskan pensiun karena merasa tidak enjoy berkutat di dunia pemerintahan yang penuh intrik, kepura-puraan dan kepalsuan. Pembinaan karir pegawai sangat tidak fair dan tidak objektif. Orang-orang yang sukses memegang jabatan penting tidak didasarkan kepada prestasi dan kinerja yang objektif, tapi siapa yang pintar menjilat dan jago menyogok pasti dia akan jadi. Faktor akhlak dan kejujuran tidak menjadi pertimbangan penting. Meskipun ia masih memegang jabatan dengan eselon cukup tinggi dan dibujuk oleh rekan-rekan dan atasan langsung, tapi Hendra tetap berkeputusan ingin pensiun saja. Kini ia merasa hidupnya lebih tenang, tentram dan enjoy. Ia bekerja sama dengan adik sepupunya mengelola rumah makan warisan dari almarhum kakek dari garis ayahnya. Tapi untuk sementara ia ingin rehat dulu barang 1 tahunan ingin merefresh diri sambil meningkatkan ibadah kepada Tuhan. Di kafe ini ia dulu pertama kali bertemu dengan almarhumah Anita istri tercintanya, yang tahun lalu dipanggil Tuhan karena sakit leukemia. Dari pernikahannya dengan Anita ia memiliki 1 orang anak, Andre, yang sekarang bekerja dan bermukim di Sydney, Australia. Setelah menghabiskan makan siangnya Mahendra bermaksud pulang ke rumah karena ingin beristirahat. Tiba-tiba seseorang menyapanya, "Assalamualaikum Pak Kadis, apa kabar?" Erwin, saya sudah bukan kepala dinas lagi, saya sekarang sudah jadi pensiunan. Ini baru pulang dari kantor Taspen. Wah, Bapak mau alih profesi rupanya. Ah, tidak juga. Sementara saya ingin cooling down dulu, Win. Capeklah mikirin negara mahaha. BTW kamu masih kerja di gedung sate, Win? Saya sudah pindah ke kantor yang di Jalan Dago. Oh iya, saya mau cerita sesuatu sama Bapak. Wah, serius amat, jangan cerita soal kerjaan lagi ya, udah jenuh aku. Begini, minggu lalu saya rapat dinas di gedung sate. Abis rapat saya makan di restoran yang di Jalan Suci, taunya ketemu ibu dokter cantik, hehe. Siapa dokter cantik itu? Dia spesialis anak, dokter Arini namanya, haha. Mahendra kaget mendengar nama ini disebut. Arini adalah pacar SMA-nya, mantan terindahnya. Kok kamu bisa bertemu dengan Arini? Ia persis sama alasannya dengan kamu. Ia juga mengajukan pensiun dini sebagai pegawai negeri. Ia juga ingin terbebas dari lingkaran pemerintahan katanya. Mungkin memang jodoh, haha. Hush, dia itu istri orang, Win. Tidak lagi bro. 2 tahun yang lalu suaminya meninggal menjadi korban kecelakaan pesawat di Taiwan dan dia sempat nanyain kamu Hen dan ini nomor ponsel dia. Erwin pun memberikan ponselnya, Hendra pun menyimpan nomor itu di ponselnya. Dia juga tahu kok kalau Mbak Anita sudah meninggal. Call aja Hen, aku yakin sekali dia masih ada hati sama kamu. Sama-sama lajang kan sekarang. Why not, haha. Hendra sempat berdebar mendengar semua cerita Erwin. Oh iya Win, aku pulang dulu ya. Agak ngantuk ini, tadi malam kurang tidur. Oke, jangan lupa hubungi doi ya. Win, assalamualaikum. Sesampainya di rumah Hendra betul-betul menjadi gundah hatinya. Teringat kembali memori indah saat berdua naik motor ke Ciwidey bersama Arini sang kekasih hati. Mereka saling mencintai dan saling menyayangi. Mahendra nyaris bunuh diri saat itu. Untung gemblengan agama dari sang kakek sangat meresap ke dalam sanubarinya. Selalu terngiang wejangan beliau. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Segala yang terjadi hari ini akan menjadi hikmah di masa yang akan datang. Allah sang pembuat dan pengatur segala yang terjadi di dunia ini.
Dialah sang pembuat grand scenario. Kita harus berjalan hidup pada rel yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan yang dicontohkan Rasulullah. Kalau keluar dari rel yang ditetapkan pasti endingnya atau hasil akhirnya buruk atau tidak baik. Rezeki, ajal, jodoh Allah sudah tetapkan. Pasrah dan ikhlas dalam menyikapi apapun yang terjadi. Insya Allah akan ada hikmahnya nanti. Tiba-tiba ia merenung, apakah masih peluang atau kemungkinan ia bisa bersatu dengan Arini, wanita yang masih melekat di hatinya. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang akhirnya ia memberanikan diri menghubungi Arini via chatting atau pesan via WA. Assalamualaikum, apa kabar Rin? Bisakah kita bertemu? Ku yakin kamu tahu siapa aku. Cukup lama Hendra menunggu. Ia pun salat isya dulu dan berzikir cukup panjang. Setelah membereskan sajadah dan melipat rapih kain sarungnya, Hendra pun naik dan langsung tengkurap lalu meraih ponselnya dari atas nakas. Begitu dipegang ponselnya langsung bergetar tanda chat masuk, langsung Hendra membacanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ini Kak Mahen kan? Boleh aku call? Ponsel Hendra langsung bunyi. Tampak Arin calling. Assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam Kak, lagi di rumah ya? Iya, beginilah duda merana di rumah sendirian. Rin boleh ketemu? Boleh, besok Minggu aja, pagi-pagi ya Kak, di rumah sakit Medistra. Jam 9.30 ya. Keesokan harinya di depan poli anak mobil SUV Hendra sudah standby menunggu. 10 menit kemudian Arini keluar dan langsung mendekati mobil SUV putih. Hendra gegas keluar dan membukakan pintu untuk ibu dokter cantik. Arini masuk mobil Hendra dengan cepat. Hendra mengerti, langsung menutup pintunya. Hendra menjalankan mobilnya agak kencang menghindari gosip tak sedap yang mungkin bisa menimpa Arini. Setelah agak jauh Hendra tiba-tiba meminggirkan mobilnya dan langsung menengok ke kiri sambil tersenyum hangat. Halo Rin, apa kabar? Hendra mengajak bersalaman, lalu menggenggam tangan Arini dengan erat. Tapi Arini diam saja, tidak berusaha melepaskan. Kabar aku kurang baik Kak. Kedua orang tuaku sudah tiada, anakku satu-satunya dibawa suaminya ke Kalimantan, suamiku juga meninggal setahun yang lalu. Aku baru saja pensiun dini per hari Jumat kemarin Kak. Kini fokus aja di rumah sakit dan buka praktek di rumah plus mengelola apotek. Kok bisa samaan ya? Aku juga baru menerima SK pensiun dini 2 minggu yang lalu hehe. Loh, bukannya kakak waktu itu menjabat sebagai kepala badan? Iya Rin, aku sudah lelah. Ingin merefresh jiwa ini, ingin kembali ke jati diri. Lalu Hendra menghidupkan kembali mobilnya melaju menuju ke suatu tempat. Mau kemana tujuannya ini? Ya mau berbincang banyak aja sama kamu di suatu tempat yang nyaman. Tidak ngobrol di sembarang tempat. Bagaimana kalau ke Ciumbulit? Di sana ada kafe lesehan yang adem dan bisa leluasa ngobrolnya. Oke, kita ke sana aja. Mahendra memilih tempat di bagian pojok samping kafe, di bawah pohon rindang. Arini langsung memesan makanan dan minuman kepada waitress. Mereka langsung menyantap makanan dan minuman sambil mengobrol santai. Ternyata enak juga ya Rin jadi pensiunan. Bisa jalan-jalan semaunya, terbebas dari tugas-tugas yang kadang sangat membosankan. Seolah-olah seperti pengangguran tapi tetap digaji setiap bulan. Nikmat apalagi yang engkau dustakan, haha. Iya benar Kak, ujar Arini sambil tersenyum dan manggut-manggut. Rin, waktu itu aku pernah mengikuti rapat kerja dinas selama 2 hari di Bogor. Aku bertemu dengan kawan lamaku Erwin yang sekarang di Bapeda Provinsi. Kami berdiskusi dengannya tentang banyak hal. Ujung-ujungnya dia membahas tentang kamu. Oh, Kang Erwin yang tinggi kurus dan rambutnya agak botak ya, iya aku juga kenal. Terus dia bicara apa aja Kak? Ya dari Erwin lah aku mengetahui banyak hal tentang kamu. Dia yang cerita bahwa kedua ortu kamu sudah tiada, suami kamu 2 tahun yang lalu meninggal, putri kamu di Kalimantan. Ya begitulah diantaranya. Kang Erwin itu jadi seperti mak comblang ya. Dia juga bercerita banyak kepadaku tentang kakak. Bagaimana dia bisa tahu tentang hubungan kita di masa lalu Kak? Enggak tahu juga Rin.
Tapi yang pasti dia itu teman yang baik dan care. Tapi dia menyarankan sesuatu kepadaku. Menyarankan aku supaya mendekatimu dan menjalin kembali hubungan kita yang dulu diputus paksa. Makanya aku ingin bertemu kamu langsung, karena menurut Erwin kamu masih ingat aku. Benarkah begitu, Rin? Arini termenung lalu menundukkan kepala dan menangis terisak tapi berusaha ditahannya. Kak Hendra, maafin aku ya. Dulu aku sungguh-sungguh tidak berdaya khususnya menghadapi kedua orang tuaku yang sangat otoriter. Waktu itu usaha ayah diambang kebangkrutan, bahkan terancam masuk penjara karena terlilit utang perusahaan yang sangat besar. Aku sendiri pun nyaris putus kuliah. Nah, dalam kondisi yang sangat kritis itu ayahku terpaksa meminta tolong kepada sepupu jauhnya Pak Santoso yang dulunya tidak begitu baik silaturahmi di antara mereka. Akhirnya ayahku bergabung dengan Pak Santoso itu menjadi semacam anak buahnya gitu. Belakangan baru aku tahu ternyata Pak Santoso itu adalah orang tua dari Mas Johan, kakak seniorku di kampus, yang sangat gencar mengejar-ngejarku dari sejak awal kuliah. Meskipun berkali-kali aku tolak, dia maju terus pantang menyerah. Dia tahu kalau aku terancam kena DO dari kampus. Dari situlah dia ceritakan semua kepada papanya tentang kondisi keluarga kami. Nah, sampai di sini kakak bisa menebakkan bagaimana arah ceritanya. Iya Rin, aku sangat mengerti, dan aku pun tidak bisa berbuat banyak waktu itu, meskipun hati ini sakit luar biasa. Aku membeku selama 10 tahun tidak mau berhubungan dengan perempuan manapun. Sampai akhirnya aku dipertemukan bibiku dengan Anita, janda beranak satu, perempuan penurut dan soleha. Aku juga punya anak satu dari Anita dan sekarang bekerja di Australia. Anita pun sakit keras dan meninggal 3 tahun yang lalu. Yah begitulah Rin, sekarang jadilah aku duda yang merana entah sampai kapan. Kecuali apakah? Kecuali kalau kamu masih mau menerima cintaku yang tidak pernah padam ini. Kakak, iya Rin, bagaimana? Aku mau Kak. Mahendra langsung bersujud syukur lalu mengangkat kedua tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Ia bangun dan langsung memeluk Arini erat-erat. Arini pun membalas pelukan itu, bibir mereka pun bertemu dan berciuman sangat lembut penuh penghayatan. Cukup lama mereka berciuman membalas kerinduan yang terpendam berpuluh tahun. Akhirnya mereka melepas ciuman mereka tapi tetap saling berpelukan. Terima kasih ya Arini sayangku. Jangan sampai kita berpisah lagi ya. Kita harus cepat-cepat menikah biar tidak berbuat dosa. Bagaimana kamu mau kan? Iya Kak, tapi bagaimana kalau kita menikahnya RHS dulu, antara kita berdua aja? Aku juga tidak punya wali sekarang. Iya, aku sependapat. Nanti kita menikah langsung aja di KUA bersama kerabat terdekat. Kita tidak usah serumah dulu. Nanti kalau sudah lebih kondusif baru kita umumkan kepada dunia, hehe. Rin, sekarang aku kan sudah 49 tahun. Berarti kamu 47 tahun. Apakah kita bisa punya anak atau tidak? Iya. Ya itu urusan Allah Kak, tapi aku kan belum menopause. Mending kita pasrah aja, gak dikasih keturunan juga gak apa-apa, asal kita bisa selalu bersama. Ah betul sekali itu sayang. Ih gemes aku pengen cepat-cepat halal aja yang. Mulai sekarang kita siapkan segala persyaratan terus kita daftar ke kantor KUA. Sebentar Kak, masih ada masalah dan bisa jadi batu sandungan. Hah, apa itu Rin? Dulu Mas Johan pernah terkena kasus hukum dan hampir masuk penjara. Kasus penggelapan pajak. Waktu itu ia selamat karena ditolong oleh seorang pengacara kondang, Binsar Harahap, yang banyak relasinya di kepolisian. Nah belakangan si pengacara ini mengejar-ngejar aku, mengajakku menikah. Dia bercerai dengan istrinya sudah menikah lagi dengan bule Australia. Yang aku tahu dia bukan orang baik, bahkan bisa disebut jahat dan suka menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Tentu dengan uangnya yang banyak. Makanya kita harus cepat-cepat meresmikan pernikahan kita biar punya kekuatan hukum yang pasti. Keesokan harinya Mahendra mendatangi kantor KUA setelah menerima data Arini dari seorang kurir. Ia pun mendaftar dan memohon jadwal pernikahan.
Ia pun bisa bertemu dengan kepala kantor KUA langsung dan dijadwalkan pernikahannya lusa hari Jumat tanggal 10, jam 8.30. Hari Jumat pagi, jam 8 kedua calon pengantin sudah siap. Mahendra didampingi adik sepupunya Syamsul dan istrinya Susi. Sedangkan Arini didampingi Pak Rusli pamannya adik dari ibunya. Ijab kabul pun dilaksanakan. Terima saya nikah dan kawinnya Arini Safitri binti almarhum Abdus Salam dengan mas kawin uang 100 juta rupiah dan perhiasan emas 100 gram dibayar tunai. Dijawab dua orang saksi. Syah. Semua hadirin menyambut. Alhamdulillah. Mahendra dan Arini memasuki mobil berdua setelah berpamitan dan berterima kasih kepada pihak KUA dan para kerabat dekat yang mengantar. Mahendra terus melajukan mobilnya ke arah Ciwidey. Ia menuju sebuah villa milik temannya yang dulu pernah menjadi camat di sana. Sesampainya di villa, "Aduh Kak, sepertinya dingin sekali di sini. Aku suka gak kuat kalau terlalu dingin. Kan ada tungku pemanas di dalam jadi gak akan terlalu dingin. Ya udah ayo mending kita saling menghangatkan hehe." Mahendra tidak membuang-buang waktu, langsung membawa istrinya ke dalam kamar dan langsung bergumul di kasur king size. Mahendra tidak terburu-buru, ia bermain santai, perlahan tapi pasti. Tanpa terasa kini mereka sudah sama-sama polos. Arini langsung berposisi woman on top. Arini menari dengan gerakan gemulai di awal, tapi bertahap semakin meningkatkan speed and powernya. Mahendra mengimbangi sang istri dengan pertahanan yang kokoh dan membalas serangan dengan tusukan tajam menghujam. Arini pun menjerit dan bernyanyi lagu-lagu perdamaian, lalu terkulai di atas badan Hendra. Hendra tersenyum melihat istrinya, lalu memutar membalikkan posisi. Kini Mahendra memimpin proyek, ia mengendalikan dengan sabar dan konsisten. Arini merespon aktif tarian suaminya. Mereka pun berlari sprint menuju garis finish. Akhirnya mereka sampai di puncak nirwana secara bersama-sama. Menimbulkan gelombang dahsyat, diakhiri dengan menyemburnya lahar hangat mengalir deras membasahi persawahan yang sudah lama dilanda kekeringan kemarau panjang. Ah sempurna, terima kasih Arini ku sayang, I love you too Kak. Terima kasih ya kamu hebat sekali. Baru kali aku sampai 3 kali hehe. Iya sayang kita harus enjoy dan penuh cinta melakukannya. Semoga aja kamu hamil ya. Iya Kak amin. Akhirnya mereka pun tertidur pulas sekali. Setelah 3 hari di Villa Putih itu mereka pun pulang. Mereka pulang ke apartemen Mahendra yang baru dibelinya sebulan yang lalu. Yang, kamu izin cuti dari rumah sakit sampai kapan? Sampai Jumat depan. Jadi seminggu ini masih istirahat. Kak, aku sudah memberitahu Ismi, putriku tentang pernikahan kita. Dia senang melihat aku bahagia dan mengajak kita berkunjung ke Balikpapan. Salam katanya kepada Papa Mahendra hehe. Wah iya, benar tuh. Kapan-kapan kita ke Kalimantan ya. Aku sih kapan aja bisa. Tiba-tiba ponsel Arini bergetar tanda pesan masuk. Arini dan Hendra saling pandang. Pesan dari siapa yang? Lalu Arini membuka pesan tersebut. Selamat siang Arini. Sudah 5 kali saya ke rumahmu tapi kosong cuma ada art. Begitupun di rumah sakit, katanya kamu sedang cuti. Kita harus bertemu, segera. Jangan main-main dengan saya. Ini serius. Tolong jangan permainkan saya kalau hidup kamu ingin aman. Arini langsung pucat membaca pesan tersebut. Tapi Mahendra langsung memeluknya. Tenang sayang, jangan panik. Jangan dihapus pesan barusan. Itu bukti. Jangan takut, aku sudah pikirkan untuk menghandle orang ini. Tapi Kak kita harus ekstra hati-hati. Orang ini penuh muslihat, orang-orang bayarannya banyak, dan menghalalkan segala cara. Iya tenang dulu ya. Aku juga punya pasukan kalau mereka mau main keroyokan. Hari ini kita jangan kemana-mana dulu. Sebentar aku mau hubungi seseorang dulu. Lalu Mahendra menelepon seseorang dan menggunakan loudspeaker biar Arini bisa ikut mendengar. Selamat pagi abangku. Wah selamat ya atas pernikahannya. Aku kemarin tahunnya dari Bang Erwin. Ada yang bisa aku bantu bang? Siap Pak Kapolres.
Belum jadi Kapolres Bang, aku masih Wakapolres ini. Semoga sebentar lagi jadi Kapolres ya. Amin. Begini Ben, aku punya masalah. Ini istriku diteror terus sama pengacara yang namanya Binsar Harahap. Ya intinya sudah lama dia mengejar-ngejar istriku. Dulu si Binsar pernah jadi pengacara almarhum suami pertama istriku. Oke Bang, aku sudah bisa tangkap arahnya. Abang dan istri ke kantorku aja. Bawa sebanyak-banyaknya bukti tentang teror dia. Aku juga tidak suka dengan manusia arogan ini. Biar tak sikat sekalian. Haha, aku hari ini full di kantor. Ditunggu ya Bang. Jam 14.30 Mahendra dan Arini tiba di kantor Polrestabes Bandung. Selamat siang. Hei selamat siang Bang, Bu Dokter. Mari silahkan duduk. Arini menyerahkan bukti-bukti chat dan telepon teror dari Binsar Harahap. AKBP Hersubeno Tarigan langsung menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada bawahannya tim IT untuk dianalisa. Sambil menunggu kerja tim IT mereka ngobrol santai di ruangan Wakapolres. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan salam. Assalamualaikum Ben. Beno langsung berdiri dengan sikap penuh hormat. Siap Pak Kapolres. Oh maaf, sedang ada tamu rupanya. Rupanya yang datang adalah Kombes Abdul Ghani, Kapolres saat ini. Oh iya Pak, kenalkan ini Pak Mahendra senior saya di tim Taekwondo dan istrinya Ibu Dr. Arini. Ibu dokter ini sudah lama diteror oleh pengacara Binsar Harahap. Wajah Abdul Ghani berubah mengeras lalu. Ben, kamu pimpin langsung investigasi lapangan. Aku ingin manusia ini ditamatkan karirnya tahun ini di wilayah kerja kita ini. Siap Komandan. Bapak Mahendra, Ibu Dokter, jangan takut. Pimpinan saya Bapak Kapolda juga sudah sangat gerah dengan tindak tanduk orang ini. Konon dia punya koneksi orang istana. Saya sih masa bodoh. Izin Komandan, ini bukti-bukti terornya cukup banyak, ujar Beno. Makanya kita sikat aja. Kali ini tidak ada ampun. Akhirnya Mahendra dan Arini pulang dengan hati yang lebih lega. Mereka pulang menuju apartemen Mahendra. Ketika sedang menyetir Mahendra menangkap adanya kejanggalan. Dia melihat dari spion ada 2 buah motor yang terus membuntuti, di belakangnya ada juga sebuah mobil Pajero hitam. Tiba-tiba mobil Pajero hitam itu menyalip dan menggunting berhenti dan keluar 3 orang bertubuh tegap langsung menghadang. Gerakan mereka sangat cepat. Yang 2 orang menarik Mahendra dari mobil dan ada 2 orang lagi yang menarik paksa Arini dan memasukkannya ke mobil Pajero dan langsung kabur. Sementara Mahendra dikeroyok 3 orang besar-besar. Mahendra akhirnya dapat menjatuhkan ketiga orang pengeroyoknya, tapi tiba-tiba datang 2 motor trail. Ketiga orang pengeroyok itu melompat ke motor-motor itu dan kabur dengan sangat cepat. Hendra langsung telepon AKBP Hersubeno. Siap Bang. Ben, tolong barusan istri saya diculik dengan Pajero hitam, arahnya Bandung Utara. Astaga, abang posisi di mana? Aku di Jalan Sulanjana dekat perapatan. Jangan kemana-mana, aku ke situ secepatnya. 10 menit kemudian 3 buah motor trail polisi tiba di hadapan Hendra. Beno langsung memeriksa TKP. Tim hacker langsung melakukan penyadapan terhadap seluruh CCTV yang ada di sekitar TKP. Bang, apa GPS ponsel Bu Dokter sudah disetting di HP abang? Sudah, ini periksalah. Ayo naik motor Bang, kita kejar. Lalu Beno telepon teamnya, semua buser elang segera merapat ke Dago Pakar, lokasi gudang beras Bulog. Hendra sangat kagum dengan kinerja tim Polresta yang dipimpin Hersubeno. Dengan sangat cepat dapat menemukan sarang para penjahat ini. Ternyata gudang ini sudah dikepung oleh belasan polisi yang memakai seragam dan kebanyakan berpakaian kasual biasa. Di sudut halaman terlihat mobil Pajero hitam yang tadi mencegat Hendra dan 3 buah motor trail dan 1 RX King. Mahendra dan Beno langsung memanjat benteng belakang, sementara tim masuk dari kiri dan kanan. Para polisi yang tidak berseragam menggedor-gedor gerbang depan. Tiba-tiba keluar 2 orang pengawal keluar sambil membawa 2 ekor anjing Doberman yang kelihatan liar dan ganas. Lalu terdengar 2 kali tembakan dengan memakai peredam.
Tembakan itu tepat mengenai badan kedua anjing tersebut yang langsung lemas limbung dan pingsan. Dua orang pengawal itu sangat kaget dan langsung telepon perlahan, "Bos, banyak polisi. Cepat lari." Tidak lama pintu gudang bagian belakang dan keluar mobil Jeep Rubicon merah dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi tiba-tiba di tengah jalan muncul mobil truk besar menghadang di tengah jalan sehingga mobil Rubicon menjadi mati kutu dan tidak bisa kemana-mana. Keluarlah dua orang dari mobil itu sambil menggenggam pistol kaliber besar. Ia langsung mengarahkan pistolnya ke arah pengemudi truk. "Menyingkirlah atau kamu mati." Tiba-tiba lewat tukang cuanki tepat di depan pengemudi Rubicon. "Hei Mangsana, pergi, jangan lewat sini. Mau mati lu." Si tukang cuanki mencopot kayu pikulannya dan memutarnya sangat cepat dan buk buk buk. Dua orang penumpang Rubicon itu jatuh duduk sambil memegangi kaki masing-masing. Sementara pistolnya sudah diambil oleh tukang cuanki. Tiba-tiba dari dalam mobil Rubicon turun dua orang. Yang satu laki-laki tinggi besar memakai kacamata hitam dan memakai masker. Turun sambil menodongkan pistol kepada wanita berhijab yang disanderanya. "Cepat singkirkan truk ini, atau wanita ini mati sia-sia. Cepat." "Oke, baiklah," kata si tukang cuanki. Tiba-tiba seseorang dari atas pohon menembakkan peluru bius tepat di leher si bos yang tadi menodongkan pistol ke kepala si wanita berhijab. Dia langsung lemas dan ambruk tak sadarkan diri. Polisi bergerak sangat cepat. Binsar Harahap dan 8 orang anak buahnya diborgol dan digiring dimasukkan ke mobil truk merah dan diangkut ke kantor Polrestabes. Sementara Mahendra langsung memeluk istrinya yang sedang shock berat. Hendra menggendong istrinya menuju sebuah bangku di sekitar gudang. Ponsel Hendra berbunyi. "Ya halo Ben, gimana? Besok aku duluan ke kantor. Nanti bawa ibunya ke kantor jam berapa aja boleh, untuk melengkapi keterangan. Orang-orang jahat ini akan diproses maraton, harus selesai malam ini juga." "Iya Ben, ini istriku masih lelah dan shock. Malam ke situ gak apa-apa ya?" "Iya boleh, gak apa-apa." 2 bulan kemudian Mahendra dan Arini sudah mengumumkan secara terbuka tentang pernikahan mereka. Mahendra sudah tinggal bersama satu rumah dengan Arini. Binsar Harahap sudah divonis penjara 1 tahun dan dicabut izin operasionalnya di wilayah Jawa Barat. Pada suatu malam sehabis salat Isya dan makan malam, Mahendra mengajak istrinya ke tempat tidur. Arini tahu kalau suaminya menginginkan sesuatu. "Kak, harus pelan-pelan dan hati-hati ya, jangan full power. Lo kan biasanya kamu yang sangat agresif dan sangat lincah. Kenapa sekarang ngajak pelan-pelan?" "Iya, soalnya aku sudah telat 1 minggu. Takutnya udah ada isinya." "Hah, begitu ya? Jangan-jangan positif hamil. Kenapa enggak beli alat tes nih?" "Iya, tadi lupa. Besok aja beli atau langsung di USG. Hayu kita come on hehe." "Ih kakak mah, kan udah kemarin." "Itu kan kemarin, abis lupa lagi rasanya." "Ih dasar doyan." Mereka pun melakukan pertarungan gulat ala Roman. Mereka tidak pernah bosan melakukannya. "Yang mau di atas?" "Enggak ah, aku lagi agak capek." Mahendra melakukan tariannya dengan lembut. Arini pun terus mengimbangi tarian sang suami. Lama-lama semakin cepat semakin kuat, tidak lama Arini mengerang. Mahendra pun mengikuti tarian istrinya yang semakin kuat. Akhirnya mereka sampai di puncaknya Gunung Bromo secara bersama-sama. Lahar panas pun menyembur membasahi sawah dan ladang secara merata. Mereka pun tertidur pulas sekali sampai fajar menjelang. Keesokan harinya sehabis salat subuh, Hendra keluar menuju apotek 24 jam untuk membeli tespek. Lalu diberikan kepada istrinya. Hari ini Hendra ingin mengajak istrinya mengunjungi rumah makan miliknya yang dipercayakan pengelolaannya kepada sepupunya. Setelah sarapan pagi, buru-buru Arini berjalan ke kamar mandi. Lalu keluar berjalan menghampiri sang suami yang masih duduk di meja makan. Lalu tersenyum sambil menyodorkan sesuatu. "Taraf, Kak, coba lihat ini." Mahendra terbelalak. "Ini garisnya ada 2. "Iya Kak, artinya aku positif hamil." "Ya Allah, Alhamdulillah. Ini benar-benar miracle, mukjizat. Kita akan punya anak sayang." "Iya Kak, Alhamdulillah."
Demikianlah jodoh antara Mahendra dan Arini. Meskipun sudah terpisah 20 tahun. Kalau Tuhan berkehendak mereka tetap berjodoh walaupun usia mereka sudah mendekati setengah abad. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subrek agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.